Om Swastiastu, Wira Sangkul Putih diangkat sebagai pemangku agung di Pura Agung Besakih pada masa Raja Bedahulu Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Setelah melakukan upacara Dwi Jati, Wira Sangkul Putih bergelar Ki Dukuh Sorge. Wira Sangkul Putih alias Ki Dukuh Sorge dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sahaya yang bernama I Gota. Siapakah I Gota? Tidak diketahui dengan jelas. I Gota juga sangat pandai mengucapkan mantra-mantra. Mungkin karena setiap hari melayani Ki Dukuh Sorge, lama-kelamaan I Gota menjadi pandai mengikuti cara-cara Wira Sangkul Putih alias Ki Dukuh Sorge memuja yadnya atau upacara lainnya. Diceritakan Wira Sangkul Putih alias Ki Dukuh Sorge menegur I Gota karena I Gota memuja yadnya di Pura Agung Besakih tanpa seizin Wira Sangkul Putih alias Ki Dukuh Sorge. I Gota disangka atau dalam bahasa Bali kasengguh sebagai sosok Wira Sangkul Putih alias Ki Dukuh Sorge yang merupakan pemangku agung oleh orang-orang Besakih yang mau melakukan yadnya ketika datang ke pasramannya. Wira Sangkul Putih alias Ki Dukuh Sorge yang pada saat itu Wira Sangkul Putih alias Ki Dukuh Sorge tidak ada di pasraman. Maka sejak saat itu I Gota diberi gelar Ki Sengguh oleh Ki Dukuh Sorge dan menurunkan warga Sengguh. Wira Sangkul Putih telah berhasil menyusun ajaran kepemangkuan yang diberi nama Lontar Kul Putih atau Kul Petak. Wira Sangkul Putih alias Ki Dukuh Sorga bertempat tinggal di Banjar Sorga Desa Sabudi menurunkan 8 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Dukuh Ambangan di Banjar Badag Desa Sabudi, yang kedua Pasek Dukuh Sabudi di Banjar Dedari Taman Bagendre Desa Sabudi, yang ketiga Pasek Dukuh Bunga di Banjar Bunga Desa Ban, yang keempat Pasek Dukuh Pura Bukur di Banjar Pura Bukur Desa Sabudi, yang kelima Pasek Dukuh Belong di Banjar Belong Batu Kau Desa Ban, yang keenam Pasek Dukuh Perasan di Banjar Perasan Desa Ban, yang ketujuh Pasek Dukuh Kalepaksa di Banjar Sorge Desa Kalepaksa Buleleng, dan yang kedelapan Pasek Dukuh Sudaning di Banjar Sudaning Desa Besakih. Kembali ke putra yang pertama, yaitu Pasek Dukuh Ambangan di Banjar Badag Desa Sabudi menurunkan 4 anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasek Dukuh Tigang Buana di Banjar Tigang Buana Desa Sabudi, yang kedua Pasek Dukuh Telung Buana di Banjar Telung Buana Kawan Desa Sabudi, yang ketiga Pasek Dukuh Badag di Banjar Badag Tengah Desa Sabudi, dan yang keempat Pasek Dukuh Pasirahan di Banjar Dukuh Sari Desa Pedungan. Selanjutnya Pasek Tigang Buana di Banjar Tigang Buana Kangin Desa Sabudi menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Dukuh Pelak Tubuh di Banjar Pendam Desa Muncan, dan yang kedua Pasek Dukuh Badag di Banjar Badag Tengah Desa Sabudi. Selanjutnya Pasek Dukuh Badag di Banjar Badag Tengah Desa Sabudi menurunkan 5 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Dukuh Umesari di Banjar Umesari Kauh Desa Selat, yang kedua Pasek Dukuh Muntig di Banjar Muntig Desa Selat, yang ketiga Pasek Dukuh Susut di Banjar Susut Desa Muncan, yang keempat Pasek Dukuh Putung di Banjar Putung Desa Dude, dan yang kelima Pasek Dukuh Rubaya di Banjar Rubaya Belahu Desa Kubu. Selanjutnya Pasek Dukuh Pasirahan di Banjar Dukuh Sari Desa Pedungan menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasek Dukuh Pasirahan di Desa Perancak. Selanjutnya Pasek Dukuh Pasirahan di Desa Perancak
menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Dukuh Pemedilan di Banjar Pemedilan Desa Dauhuwaru, dan yang kedua Pasak Dukuh Telepud di Banjar Telepud Desa Delod Berawah. Selanjutnya Pasak Dukuh Umesari di Banjar Umesari Kauh Desa Selat menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Dukuh Rendang di Banjar Tengah Desa Rendang. Selanjutnya Pasak Dukuh Muncan di Banjar Susut Desa Muncan menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Dukuh Rendang di Banjar Kajanan Desa Rendang. Selanjutnya Pasak Dukuh Telung Buana di Banjar Telung Buana Kauh menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Dukuh Pakarangan di Banjar Pakarangan Dauh Tukad Desa Ngis. Yang kedua Pasak Dukuh Jati Tuhu Desa Kubu, dan yang ketiga Pasak Dukuh Pucang di Banjar Pucang Desa Ban. Selanjutnya Pasak Dukuh Pakarangan di Banjar Pakarangan Dauh Tukad Desa Ngis menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Dukuh Abian Tieng di Banjar Abian Tieng Batu Gede Desa Jungutan. Yang kedua Pasak Dukuh Pakarangan di Banjar Pakarangan Dangin Tukad Desa Ngis, dan yang ketiga Pasak Dukuh Lepang di Banjar Lepang Desa Takmung. Selanjutnya Pasak Dukuh Pakarangan di Banjar Pakarangan Dangin Tukad Desa Ngis menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Dukuh Tiga Wayah di Banjar Tiga Wayah Desa Talibeng. Yang kedua Pasak Dukuh Lebu di Banjar Lebu Desa Talibeng, dan yang ketiga Pasak Dukuh Buitan di Banjar Buitan Desa Buitan. Selanjutnya Pasak Dukuh Lepang di Banjar Lepang Desa Takmung menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Dukuh Bangkyang Sidem Desa Bangbang, dan yang kedua Pasak Dukuh Peninjauan di Desa Peninjauan. Selanjutnya Pasak Dukuh Bangkyang Sidem Desa Bangbang menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Dukuh Nyanglan di Banjar Nyanglan Kaje Desa Bangbang. Selanjutnya Pasak Dukuh Tampuagan Desa Paninjauan menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Dukuh Langgan. Selanjutnya Pasak Dukuh Paninjauan di Desa Paninjauan menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Dukuh Kebon di Banjar Kebon Desa Paninjauan. Kembali ke putra yang kedua, Pasak Dukuh Sabudi di Banjar Dedari Taman Bagendra Desa Sabudi menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Dukuh Dedari di Banjar Dedari Desa Sabudi. Yang kedua Pasak Dukuh Sebun di Banjar Sebun Desa Sabudi. Yang ketiga yang bungsu Pasak Dukuh Pura Bukur di Banjar Pura Bukur Desa Sabudi. Kembali ke putra yang ketiga, Pasak Dukuh Bunga di Banjar Bunga Desa Ban menurunkan 4 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Dukuh Bunga di Banjar Panarukan Desa Paninjauan. Yang kedua Pasak Dukuh Bunga di Banjar Manek Aji Desa Paninjauan. Yang ketiga Pasak Dukuh Bunga di Banjar Sebun Desa Sabudi. Yang keempat Pasak Dukuh Bunga di Banjar Lebeh Desa Sabudi. Selanjutnya Pasak Dukuh Sebun di Banjar Sebun Desa Sabudi menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu Pasak Dukuh Bunga di Banjar Kemuda Desa Tiste. Yang kedua Pasak Dukuh Bunga di Banjar Dukuh Desa Kubu. Yang ketiga Pasak Dukuh Bunga di Banjar Sidu Bali Desa Sidemen. Selanjutnya Pasak Dukuh Bunga di Banjar Linggasana Desa Budekling menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Pasak Dukuh Bunga di Banjar Dukuh
Desa Sangkan Gunung. Selanjutnya pasak dukuh bunga di Banjar Lebih Desa Sabudi menurunkan 6 anak laki-laki, yaitu yang pertama pasak dukuh bunga di Banjar Sari Kangen Desa Pengastulan. Yang kedua pasak dukuh bunga di Banjar Bading Kayu Desa Pangeraguan. Yang ketiga pasak dukuh bunga di Banjar Asah Duren Batan Klod Desa Asah Duren. Yang keempat pasak dukuh bunga di Banjar Asah Duren Duran Kaje Desa Asah Duren. Yang kelima pasak dukuh bunga di Banjar Asah Duren Kaje Desa Asah Duren. Dan yang bungsu yang keenam pasak dukuh bunga di Banjar Tampuagan Desa Paninjauan. Selanjutnya pasak dukuh bunga di Banjar Tampuagan Desa Paninjauan menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu pasak dauh bunga di Banjar Pula Sari Kangen Desa Paninjauan. Kembali ke putra yang keempat, pasak dukuh Pura Bukur di Banjar Pura Bukur Desa Sabudi menurunkan 5 anak laki-laki, yaitu yang pertama pasak dukuh Bayad di Banjar Bayad Desa Tajun. Yang kedua pasak dukuh Pasangkan di Banjar Pasangkan Kangen Desa Dude. Yang ketiga pasak dukuh Tieng Tali di Banjar Tieng Tali Klod Desa Tieng Tali. Yang keempat pasak dukuh Sukelueh di Banjar Sukelueh Desa Selat. Dan yang bungsu yang kelima pasak dukuh Muncan di Banjar Susut Desa Muncan. Selanjutnya pasak dukuh Muncan di Banjar Susut Desa Muncan menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama pasak dukuh Pasaban di Banjar Pasaban Desa Nongan. Yang kedua pasak dukuh Rendang di Banjar Kelodan Desa Rendang. Dan yang ketiga pasak dukuh Bakas di Banjar Bakas Desa Tembuku. Selanjutnya pasak dukuh Bedahulu di Banjar Tengah Desa Bedahulu menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama pasak dukuh Manukaya di Banjar Manukaya Anyar Desa Manukaya. Yang kedua pasak dukuh Gunung Tunggal di Banjar Tatag Klod Desa Paguyangan. Dan yang ketiga pasak dukuh Prawangsa di Banjar Pagan Klod Desa Sumerte. Selanjutnya pasak dukuh Prawangsa di Banjar Pagan Klod Desa Sumerte menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu pasak dukuh Guliang di Banjar Guliang Kawan Desa Bunutin. Selanjutnya pasak dukuh Guliang di Banjar Guliang Kawan Desa Bunutin menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu pasak dukuh Bukit Batu di Banjar Bukit Batu Desa Samplangan. Kembali ke putra yang kelima, pasak dukuh Belong di Banjar Belong Batu Kau Desa Ban menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu pasak dukuh Manekmas di Banjar Manekmas Desa Besakeh. Selanjutnya pasak dukuh Manekmas di Banjar Manekmas Desa Besakeh menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu pasak dukuh Sudaji di Banjar Dukuh Desa Sudaji. Kembali ke putra yang keenam, pasak dukuh Perasan di Banjar Perasan Desa Ban menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu pasak dukuh Ampel Gading di Banjar Buruan Desa Tampak Siring. Selanjutnya pasak dukuh Ampel Gading di Banjar Buruan Desa Tampak Siring menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu pasak dukuh Bayad di Banjar Bayad Desa Kedisan Tegalalang. Kembali ke putra yang ketujuh, pasak dukuh Kalepaksa di Banjar Sorge Desa Kalepaksa menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu pasak dukuh Banjar Asem di Banjar Dajan Rurung Desa Banjar Asem. Demikianlah keturunan Empu Kananda
yang sekarang terdapat di beberapa desa. Selanjutnya, Abiunik akan memaparkan tentang keturunan Saptarsi yang ketiga, yaitu Empu Wiradnyana yang menurunkan Gusti Pasak Tatar. Salam Rahayu.